Ada janji kenaikan gaji aparatur sipil negara, ASN, dan pembayaran rapel pensiunan yang sejak lama ditunggu jutaan keluarga. Di sisi lain, ada langkah tak kalah strategis dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengucurkan dana segar sebesar 200 triliun rupiah kepada bank-bank milik negara. Sekilas, dua isu ini terlihat berbeda jalur. Yang satu urusan politik dan regulasi, yang lain urusan ekonomi makro dan likuiditas. Namun jika ditelisik lebih dalam, keduanya saling berkaitan erat. Revisi Undang-Undang ASN dan peraturan pemerintah soal gaji serta pensiun hanyalah satu sisi koin. Sisi lainnya adalah kemampuan fiskal negara untuk membiayai janji tersebut, yang diwujudkan lewat injeksi dana raksasa ke sektor perbankan. Polemik revisi ASN, janji kesejahteraan atau manuver politik? Drama bermula dari langkah DPR yang tiba-tiba mendorong revisi Undang-Undang ASN masuk dalam daftar program legislasi nasional Prolegnas, prioritas tahun 2025. Padahal, aturan ini baru disahkan pada tahun 2023, setelah pembahasan panjang selama 3 tahun. Mengapa undang-undang yang masih berusia setahun lebih harus segera diubah lagi? Pertanyaan ini muncul di ruang publik dan bahkan di internal DPR sendiri. Beberapa fraksi seperti Nasdem dan Gerindra menyatakan setuju dengan revisi, sementara Golkar dan PDI Perjuangan bersikap sebaliknya. Alasan yang muncul tidak jauh-jauh dari dua hal utama. Pertama, penataan kelembagaan ASN, terutama posisi lembaga seperti LAN dan BKN. Kedua, penataan struktur eselonisasi di daerah. Isu ini memang terdengar teknis, tetapi dampaknya sangat strategis. Penataan ulang birokrasi menjadi pintu masuk untuk memastikan kebijakan kenaikan gaji ASN dan pengelolaan pensiun bisa berjalan sesuai desain pemerintah pusat. Namun kritik juga deras mengalir. Publik menilai, jika undang-undang terlalu sering direvisi, maka kepastian hukum jadi taruhannya. Kesejahteraan ASN memang penting, tetapi mekanismenya harus kokoh agar tidak jadi komoditas politik semata. Bagi para pensiunan, isu ini bukan sekadar pasal demi pasal dalam draft undang-undang. Yang mereka tunggu adalah kepastian. Kapan gaji pensiun naik, berapa besarannya, dan bagaimana dengan rapel yang dijanjikan. Kenaikan gaji ASN otomatis berdampak pada perhitungan pensiun, karena formula tunjangan dihitung dari besaran gaji pokok terakhir. Jika kenaikan berlaku mundur sejak awal tahun, maka pensiunan berhak atas rapel. Bagi banyak keluarga, rapel ini ibarat oksigen tambahan di tengah tekanan harga kebutuhan pokok. Maka tidak heran jika kabar kenaikan gaji ASN dan rapel pensiunan jadi isu publik yang sangat sensitif. Setiap perkembangan di Senayan maupun di Kementerian Keuangan langsung disorot. Pertanyaan kunci, dari mana anggarannya? Disinilah titik temu antara isu politik dan isu ekonomi. Kenaikan gaji dan pembayaran rapel pensiunan tidak akan berarti apa-apa tanpa jaminan anggaran yang memadai. Angka yang dibutuhkan tidak kecil, mencapai ratusan triliun rupiah. Untuk menjawab tantangan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuat langkah mengejutkan. Ia memutuskan menyuntik dana segar sebesar 200 triliun rupiah dari saldo anggaran lebih, SAIL, ke 6 bank himbara. Langkah ini bukan sekadar kebijakan teknis perbankan. Suntikan dana tersebut adalah sinyal fiskal kuat bahwa negara siap menanggung beban besar, termasuk belanja sosial seperti gaji ASN dan pensiun. Pasar merespons kebijakan ini dengan antusias. Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat di zona hijau, mencapai level psikologis 7.800 lebih. Saham-saham bank besar seperti BRI, Mandiri, dan BCA ikut terkrek naik. Investor membaca pesan yang jelas. Pemerintah tidak hanya berjanji, tapi juga menyiapkan amunisi finansial. 200 triliun rupiah bukan angka kecil. Itu adalah modal untuk menjaga likuiditas perbankan, memperkuat kredit, dan memastikan roda perekonomian tetap berputar meski beban fiskal bertambah. Namun, analis juga mengingatkan agar pemerintah mengawasi ketat distribusi dana tersebut. Likuiditas harus benar-benar mengalir ke sektor produktif dan berdampak langsung pada ekonomi real, bukan sekadar menumpuk di neraca bank. Tak kalah penting, kebijakan ini juga mempengaruhi nilai tukar rupiah. Para analis memperkirakan rupiah akan berkonsolidasi di kisaran 16.500 per dolar Amerika, dengan peluang menguat jika kebijakan injeksi dana terbukti efektif. Di saat yang sama, Bank Sentral Amerika tengah diperkirakan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin. Kombinasi faktor eksternal dan internal ini memberi ruang bagi rupiah untuk tetap stabil. Stabilitas mata uang adalah fondasi penting agar beban tambahan belanja negara, termasuk untuk gaji ASN dan rapel pensiunan, tidak menimbulkan gejolak baru.
Jelas terlihat isu kenaikan gaji ASN dan rapel pensiunan tidak bisa dilepaskan dari dinamika fiskal makro. Revisi Undang-Undang ASN memberi payung hukum, sementara suntikan dana 200 triliun rupiah memberi payung fiskal. Keduanya ibarat dua sisi koin yang sama. Tanpa regulasi, kenaikan gaji hanya jadi wacana. Tanpa dana, regulasi hanya jadi dokumen mati. Jika keduanya berjalan seiring, barulah kebijakan bisa menetas menjadi kesejahteraan nyata. Di tengah geliat politik dan ekonomi yang rumit ini, publik berada pada posisi serba menunggu. ASN aktif berharap kenaikan gaji bisa meningkatkan daya beli mereka yang terkikis inflasi. Para pensiunan menantikan rapel yang menjadi hak atas pengabdian mereka di masa lalu, namun bersama harapan itu ada juga kekhawatiran. Masyarakat bertanya-tanya, apakah beban fiskal tidak akan terlalu berat? Apakah pemerintah mampu membiayai semua janji tanpa menambah utang atau memangkas belanja vital lain? Kekhawatiran ini wajar. Kenaikan gaji ASN menyentuh jutaan orang, sedangkan rapel pensiunan menyangkut jutaan keluarga. Anggaran yang dibutuhkan jelas sangat besar, bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Tanpa perhitungan cermat, langkah ini bisa menimbulkan tekanan baru terhadap defisit APBN. Tidak bisa dipungkiri, isu kenaikan gaji ASN dan rapel pensiunan adalah komoditas politik yang kuat. Pemerintahan Prabowo Gibran di tahun awal masa jabatannya butuh langkah konkret yang dirasakan langsung oleh rakyat. Dengan menaikkan gaji ASN dan memberikan rapel pensiunan, pemerintah tidak hanya memenuhi janji, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Namun risiko politik juga besar. Jika kebijakan ini gagal dieksekusi tepat waktu atau menimbulkan dampak negatif pada fiskal, citra pemerintahan bisa ikut tercoreng. Disinilah revisi Undang-Undang ASN menjadi penting. Regulasi harus cukup kuat agar kebijakan ini tidak hanya berbasis pada keputusan politik sesaat, tetapi juga memiliki landasan hukum yang bisa bertahan. Suntikan dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kebijakan perbankan. Efek domino yang diharapkan jauh lebih luas. Pertama, bank-bank pelat merah mendapat tambahan likuiditas yang memungkinkan mereka memperbesar penyaluran kredit. Kredit yang lebih longgar berarti roda ekonomi bergerak lebih cepat. Usaha kecil menengah bisa mendapat pembiayaan, proyek infrastruktur bisa dibiayai, dan konsumsi rumah tangga bisa terdongkrak. Kedua, stabilitas sistem keuangan memberi sinyal kuat kepada investor asing. Pasar modal yang menguat setelah pengumuman kebijakan ini menunjukkan bahwa investor percaya pemerintah punya strategi fiskal yang solid. Ketiga, dampaknya bisa mengurangi tekanan inflasi. Jika kredit lancar dan konsumsi terkendali, harga-harga kebutuhan pokok lebih mudah distabilkan. Pada gilirannya, ASN dan pensiunan yang menerima kenaikan gaji serta rapel akan merasakan nilai tambah yang nyata, bukan hanya angka di atas kertas. Meski begitu, para ekonom tetap mengingatkan soal keseimbangan. Negara memang berkewajiban menyejahterakan ASN dan pensiunan, tetapi di saat yang sama pemerintah harus menjaga agar utang tidak membengkak dan defisit APBN tidak melebar berlebihan. Kunci ada pada efisiensi belanja dan pengawasan. Dana 200 triliun rupiah yang disuntikan ke Bank Himbara harus benar-benar diawasi penggunaannya. Setiap rupiah harus memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi, bukan hanya mempercantik laporan keuangan bank. Selain itu, pemerintah perlu transparan kepada publik. Rincian anggaran kenaikan gaji ASN dan rapel pensiunan sebaiknya diumumkan dengan jelas, agar masyarakat percaya bahwa kebijakan ini realistis, bukan sekadar janji politik. Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, dua jalur kebijakan ini sebenarnya saling menguatkan. Jalur regulasi, revisi Undang-Undang ASN memberi kepastian hukum. ASN tahu apa hak dan kewajiban mereka, pemerintah punya landasan jelas untuk menata birokrasi. Jalur fiskal, injeksi dana 200 triliun rupiah memberi jaminan bahwa anggaran tersedia. Investor percaya, pasar tenang, ASN dan pensiunan yakin hak mereka bisa dibayarkan. Inilah yang disebut sebagai sinergi politik dan ekonomi. Tanpa regulasi, kebijakan rapuh. Tanpa dana, kebijakan kosong. Dengan keduanya, janji kesejahteraan bisa benar-benar terwujud. Jika skenario berjalan sesuai rencana, maka dalam beberapa bulan ke depan ASN akan menerima gaji baru yang lebih tinggi. Para pensiunan akan mendapatkan rapel yang langsung menambah daya beli keluarga. Efeknya bisa mendorong konsumsi rumah tangga yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, jika ada hambatan, misalnya revisi Undang-Undang ASN tersendat di DPR atau realisasi dana perbankan tidak efektif, maka risiko fiskal bisa meningkat, defisit APBN bisa melebar, nilai tukar rupiah tertekan, dan kepercayaan pasar menurun. Kenaikan gaji ASN dan rapel pensiunan bukan sekadar kebijakan fiskal atau politik. Ini adalah simbol janji negara kepada mereka yang telah mengabdi.
Tetapi di balik janji itu, ada tanggung jawab besar. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara menyejahterakan rakyat dengan menjaga stabilitas fiskal. DPR harus berhati-hati agar revisi undang-undang tidak menjadi alat tarik ulur politik, tetapi benar-benar memperkuat birokrasi. Publik, terutama ASN dan pensiunan, punya hak untuk menagih janji ini. Namun mereka juga harus siap mengawasi agar kebijakan benar-benar berjalan sesuai tujuan. Pada akhirnya, kesejahteraan ASN dan pensiunan adalah cerminan keberpihakan negara pada aparatur yang telah mengabdi puluhan tahun. Jika kebijakan ini berhasil, maka bukan hanya gaji dan rapel yang naik, tetapi juga kepercayaan rakyat bahwa negara hadir nyata untuk mereka.